hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Halo adik-adik, di sini ada Kak Prilly. Kakak mau nanya nih, kabar adik-adik semua gimana? Wah, luar biasa ya. Kabar kakak juga luar biasa. Nggak cuma kakak, tapi kakak-kakak di FLC Kids kabarnya juga luar biasa. Oh iya, hari ini kita minggu terakhir di bulan... Iya, bulan Januari. Di bulan Januari ini... bentar, telinganya dengar-dengaran dulu, oke? Ya, di bulan Januari ini kita belajar yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya melalui apa yang diharapkan dari kamu. Nah, hari ini hari terakhir kita bahas tanggung jawab. Tapi bukan terakhir kalinya adik-adik semua ngelakuin tanggung jawab adik-adik. Setiap hari adik-adik harus ngelakuin tanggung jawab adik-adik ya. Kita lakuin sama-sama, kakak dengan tanggung jawab kakak dan adik-adik dengan tanggung jawab adik-adik. Yuk kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kepada kami semua, karena kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan beribadah Tuhan. Tolong Tuhan pimpin, tolong Tuhan jaga kami, tolong Tuhan lawat kami, agar kami dapat duduk diam dan kami dapat dengar-dengaran ya Bapa. Dan setiap firman yang Engkau sampaikan Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat beribadah adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, yuk sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang jempol. Hati-hati gunakan jempolmu. Ayo. Hati-hati gunakan jempolmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan jempolmu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Tangan lagi ya, tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Jempol. Hati-hati gunakan jempolmu. Hati-hati gunakan jempolmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan jempolmu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Jempol. Hati-hati gunakan jempolmu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Wah, tadi hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan jempol. Jempol Coba kok, yang jempol tuh kenapa ya? Jempol tuh biasanya tuh kadang-kadang kalau misalnya diperhatiin, anak-anak FLC sih kakak yakin enggak lah. Cuman orang-orang yang di sekitar sana kalau udah bersosial media, berselancar di sosial media, semua di komen. Dari komen yang mungkin pertama-tama masih alus-alus, kalau orang bilang tipis-tipis komennya, sampai yang ekstrim, yang mungkin menyinggung orang lain, yang mungkin bikin orang perasaan jadi sedih. Tapi kalau misalnya jempolnya berguna untuk menyenangkan hati orang lain, boleh nggak? Boleh, boleh banget. Boleh ya. Apalagi dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus apalagi terlebih Tuhan pasti senang. Oke, adik-adik senang banget ketemu adik hari ini.
minggu lalu ketemu kakak sama kakak Caca juga. 2 minggu lalu ketemu sama kakak Caca lagi. Jadi hari ini ketemu kita berdua lagi. Kakak pastikan minggu depan kamu pasti ketemu kita berdua lagi. Oke, yuk adik-adik yuk. Tadi kita udah nyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan seluruh anggota tubuh. Tadi nggak bisa pakai kaki gara-gara kita berdua lagi duduk. Iya, tapi adik tetap harus selalu hati-hati menggunakan semua anggota tubuh yang udah Tuhan kasih ke kita. Karena minggu ini kita masih belajar tentang tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab sama apa yang Tuhan kasih. Iya, apa yang udah Tuhan kasih ke kita. Betul. Jempol, tangan, handphone, kaki, tangan, kepala, mata, apapun itu semuanya bertanggung jawab. Oke, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Cepet kan? Oke ya, kita masuk ke firman Tuhan. Semuanya boleh siapin hati, siapin pikiran. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, itu firman-Nya, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang Tuhan boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami masih belajar satu tema yang sama Tuhan, yaitu tentang tanggung jawab. Biar Tuhan terus pimpin kami Tuhan, biar kami terus menjadi anak-anak yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh dengar baik apa isi firman Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya luar biasa? Luar biasa, karena Kak Febri juga luar biasa. Yeay! Dan hari ini di bulan Januari kita ada di minggu terakhir. Benar banget, tapi kita bakal masuk ke bulan yang baru. Nah, bulan apa?
Iya, Februari. Tapi nanti ya. Karena kita sekarang mau ngehabisin tema kita apa ya bulan ini? Iya benar. Bertanggung jawab. Oke adik-adik. Kalau gitu kita siapin dulu telinganya, dibuka nih rambutnya ya. Oke, yang cowok jangan main HP lagi ya. Oke. Yuk kita akan mulai cerita firman Tuhannya. Adik-adik tahu nggak nama tokoh Alkitab yang dia tulis banyak banget kitab? Benar sekali. Itu adalah Paulus. Nah, Paulus ini dia nulis banyak Alkitab karena dia mau kasih pesan buat semua orang di dunia. Nah, dia mau kasih tahu Tuhan Yesus itu kayak gimana, ajaran Tuhan Yesus itu kayak apa gitu. Semua dikasih tahu adik-adik sama si Paulus. Sampai suatu ketika Paulus mengajar di kota yang namanya Efesus. Nah, Efesus ini ada kitabnya kan adik-adik? Benar sekali. Karena kitab Efesus itu yang bakal kakak bahas. Yuk, kita baca aja ya langsung ya. Di Efesus 4 ayat 29. Yuk kita baca bareng-bareng. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah adik-adik, di Efesus 4 ayat 29 dibilang, jangan ada perkataan kotor, terus pakai perkataan baik buat ngebangun. Ngebangun apa? Ngebangun teman-teman, adik-adik, keluarga, semuanya. Banyak adik-adik bisa. Dan itu bisa hal yang positif, jangan yang negatif. Adik-adik tahu kan perkataan kotor dan mungkin kasar, itu dia nama-nama yang nah, itu gak boleh disebutin adik-adik. Tapi adik-adik harus mengucapkan kata-kata yang baik. Bener banget ya. Kakak yakin lah adik-adik Everlasting Kids selalu berusaha yang terbaik untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan membangun untuk sekitar. Ya, yang katakan amin. Yuk kita lanjut ke cerita ilustrasi ya. Oke. Nah, waktu itu kakak mau ceritain orang sih. Namanya itu nama cowok deh. Ethan. Yes, Ethan. Nah, Ethan itu dia baru bangun tidur adik-adik. Aku mau bangun, mau sekolah. Iya, dia mau sekolah. Waktu itu belum pandemi adik-adik. Nah, jadi si Ethan bangun, dia mau siap-siap pergi sekolah. Oh, udah pakai jasnya. Tasnya aku lupa. Aku ambil tas. Jangan lupa botol minum. Apa lagi ya? Oh, buku tulis. Oke, langsung pakai tas. Oke, Ethan siap. Nah, akhirnya Ethan pergi keluar kamar, terus ketemu sama mamanya. Halo mama. Terus abis itu si Ethan langsung bilang sama mama, Mama, hari ini Ethan mau ulangan, iya ujian. Nah, mama doain Ethan ya. Ethan gak yakin nih, Ethan bisa. Soalnya Ethan waktu itu ulangan matematika dapet jelek mah. Tapi mamanya tersenyum sama Ethan. Oh gitu nak. Ya udah, kamu pasti hari ini dapat nilai bagus. Apapun yang kamu lakukan, lakukan yang terbaik. Yuk, Ethan bisa ya. Kalau misalkan masih jelek, kita belajar lagi ya nanti ya. Tapi untuk sekarang, Ethan pasti bisa. Ayo. Ethan bisa dapat nilai bagus. Ethan anak yang pintar, yang rajin. Pokoknya mama yakin Ethan bisa. Ethan kan anak Tuhan.
Nah, kata-kata mamanya ngebangun gak adik-adik? Membangun, positif. Iya, nyemangatin si Ethan. Akhirnya si Ethan langsung dengan senang. Oke mama, Ethan berangkat dulu ya. Kita yakin Ethan dapat ya bagus. Yes. Nah, kira Ethan pergi. Dan pas dia udah pergi, dia naik bus sekolah. Dia naik bus sekolah. Pas udah di bus sekolahnya dia ketemu sama temen. Ada 2 orang. Namanya itu Jose sama Marcel. Nah, waktu di bus itu si Marcel sama Jose ini dia orangnya pintar. Tapi si Marcel ini dia orangnya sombong banget. Sombong banget gitu. Jadi akhirnya si Marcel gini ke si Ethan. Ethan, hari ini ulangan ya. Kamu pasti dapet C lagi deh. Tenang, aku tuh dapet A, nggak mungkin dapet C. Kamu Ethan, pasti kamu dapet C lagi. Si Ethan pas denger itu kira-kira ngajak berantem atau sedih nangis atau senang? Iya, dia sedih. Dia langsung menurun semangatnya, langsung ngedown. Aku emang nggak bisa dapat bagus ya. Terus si Ethan bilang gini, memang aku nggak bisa dapat bagus. Aku bisa kok dapat bagus dari kamu. Aku bisa, kata mamaku aku bisa. Terus kata si anaknya itu si Marcel, dia bilang, apaan? Kamu pasti dapet jelek. Kamu kan nggak pintar. Kamu kan, kamu bodoh tahu. Gitu kata si Marcel. Gak boleh ditiru ya, adik-adik itu nggak baik. Terus akhirnya si Ethan sedih. Dia ngerasa semangatnya udah dipatahin sama temennya, udah dihilangin sama temennya. Akhirnya si Ethan udah sampai di sekolah, busnya ya udah sampai di sekolah, Ethan turun. Terus temennya tadi yang Jose satu lagi, dia tadi cuma liatin doang dia nyamperin langsung si Ethan, langsung turun juga. Ethan. Terus si Ethan si Jose bilang, Ethan, maaf ya, tadi aku nggak ngebela kamu. Maaf ya, aku jadi ngerasa bersalah. Aku bersalah sih karena aku nggak ngebelain kamu tadi. Maaf ya, Ethan. Tapi kamu orangnya bisa kok. Kamu orangnya pintar tahu. Kamu nggak kayak dibilangin Marcel. Marcel tadi juga ngomongnya parah itu. Ya si Marcel nanti aku kasih tahu itu Marcel juga salah Ethan. Terus si Ethan pas gitu, wah temen aku dia minta maaf sama aku, dia nyesel. Terus pada akhirnya Ethan kayak ya nggak apa-apa, iya aku bisa, aku hebat. Oke, terus akhirnya si Jose bilang, iya kamu bisa, kamu hebat gitu, ayo bisa gitu. Terus si Jose-nya langsung panggil Marcel, kasih tahu gini ke Marcel, kamu tuh parah loh. Tadi tuh gak boleh kayak gitu sama Ethan. Itu gak baik kata-katanya. Kamu tuh harusnya ngedukung Ethan tahu. Terus si Marcel kayak iya oke. Terus si Jose-nya akhirnya menyatukan Ethan dan Marcel disuruh baikan. Nah Tuhan itu gak boleh jangan musuh-musuhan lah. Gak boleh harus baikan, harus berdamai, oke? Nah, akhirnya Ethan, Marcel pun berbaikan. Dan si siapa? Ya, Ethan, dia gimana adik-adik? Dia semangat lagi. Dia langsung, oke, aku bisa, aku hebat. Ya, semua karena Yesus. Nah, itu dia yang dilakukan oleh Ethan. Itu adik-adik cerita kita hari ini. Nah, kira-kira mudah nggak ya? Nggak mudah, Kak. Terus adik-adik ada yang pernah nggak ngerasain
kayak Ethan. Oh, pernah. Oke, kakak juga pernah adik-adik ngerasain kayak Ethan, dijatuhin sama temen, diejek, dibully, kakak juga pernah. Nah, tapi adik-adik, walaupun kita dijahatin sama teman kita harus mengasihi. Kalau kata Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu adik-adik. Nah, jangan lupa juga minta maaf. Si Merced akhirnya minta maaf kan sama si Ethan. Nah, kalau misalkan adik-adik ada yang ngejek temennya, nah adik-adik harus minta maaf sama temen adik-adik. Nah, adik-adik dari cerita Ethan tadi, kakak juga udah ngasih tahu kalau misalnya kita tuh harus mengasihi teman kita kalau misalkan dia ngejek kita. Terus kalau misalkan kita juga harus ngampunin teman-teman kita yang mungkin salah sama kita, karena tadi kakak udah nanya kan siapa yang pernah gitu, dan adik-adik ada yang pernah gitu. Dan dari Paulus yang udah kasih tahu jangan menggunakan kata-kata yang kotor, tapi gunakan kata-kata yang baik yang membangun teman-teman kita. Nah, itu dia peraturan hidup kita buat bertanggung jawab dengan perkataan kita nih. Ini dia bottom line kita. Pergunakanlah perkataan dengan bijak. Sekali lagi, pergunakanlah perkataan dengan bijak. Nah, contohnya apa ya, Kak? Nah, contohnya itu misalnya kamu punya teman kamu lagi lesu, lagi capek, atau mungkin teman kamu lagi jelek nilainya, kamu semangatin adik-adik. Ayo, kamu bisa. Ayo, kamu pasti dapat nilai bagus kok, Nak. Ayo, jangan capek-capek, jangan lemes-lemes. Gitu. Ayo, belajar, biar dapat nilai bagus. Yuk. Gitu adik-adik. Kalau misalkan sama mama, papa, ih, keren. Mama, papa, udah pulang malam jam segini. Ya, Mama Papa semangat terus ya kerjanya. Nah, semangatin Mama Papa kerjanya. Gitu ya. Pasti Mama Papa senang deh. Coba deh bilang ke mamanya. Mama, semangat ya, semangat gitu. Papa, semangat ya, semangat. Ya, gitu adik-adik. Ya, pasti Mama Papa senang banget. Oke, nah. Pergunakanlah perkataan dengan bijak. Itu dia, karena kata-kata itu penting adik-adik. Kenapa penting kakak? Karena kata-kata itu berkuasa, mulut itu berkuasa. Jadi adik-adik harus berhati-hati. Yang kayak tadi dikasih tahu di PW. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gitu, ya kan? Nanti panjang, kakak malah nyanyi di sini. Dan itu adik-adik harus ngapain ya? Oh, kalau misalkan hati-hati menggunakan kata, adik-adik bisa sebelum ngomong, adik-adik pikir dulu. Kalau misalkan aku bilang dia jelek, dia sedih nggak ya? Pasti sedih tadi. Pasti sedih. Nah, pasti dia sedih gitu kan. Nah, adik-adik harus tahu kira-kira temennya sedih atau enggak, mama papa sedih atau enggak. Kalau misalkan aku ngomong kasar ke mama papa gitu, aku ngomong kayak pip gitu, itu berarti mama papa sedih. Kalau adik-adik ngomong kasar, jangan ya adik-adik, oke? Karena adik-adik FS dikit luar biasa semuanya, enggak seperti itu ya. Adik-adik pintar semua, baik semua, karena anak Tuhan itu luar biasa. Oke. Dan itu kayaknya cerita kakak hari ini, cerita firman Tuhannya. Dan semoga adik-adik mempergunakan kata-kata dengan bijak. Gunain kata-katanya dengan bijak ya. Jangan buat sembarangan. Oke? Kata-kata yang positif, semangat, membangun. Pokoknya semuanya ya. Luar biasa adik-adik semuanya. Dan yang semoga adik-adik selalu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan adik-adik, terutama perkataan. Dan ini dilakukan setiap hari sampai minggu depan juga. Sampai minggu depan lagi juga. Pokoknya selama tahun ini, tahun depan. Semuanya lakuin terus ya. Karena kakak juga biar bareng-bareng ya kita. Oke, yuk. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya ke mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada kami sepanjang hari Tuhan. Karena Tuhan kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, ibadah kami juga telah selesai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, amat luar biasa, dan kami telah menjadi anak yang taat, anak yang baik. Kiranya Tuhan selalu berkati kami, selalu lindungi kami, selalu sertai kami jadi anak yang lebih taat lagi, lebih baik lagi, dan mau menggunakan waktu-waktu dengan baik, menggunakan kata-kataku dengan bijak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mau selesai hari ini. Engkau sertai kami sepanjang hari kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yes. Oke adik-adik, sampai jumpa bulan depan. Happy Sunday. Hati-hati gunakan jempolmu, hati-hati gunakan jempolmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan jempolmu, mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, jempol, hati-hati gunakan jempolmu, mulut, hati-hati gunakan mulut.